Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edi Puryanto di channel EJMD Project. Pada kali ini mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran digital bagian 2. Yang pertama, pengantar. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang mempunyai peran penting dalam kegiatan belajar mengajar. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian atau fasilitator dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru atau fasilitator perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan mencapai tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Media yang digunakan memiliki posisi sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran, yaitu alat bantu mengajar bagi guru atau teaching aids. Misalnya alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Nah, selanjutnya, apakah teman-teman mengetahui apa itu pembelajaran interaktif? Apakah ada sudah yang mendengar? Kalau belum, pembelajaran interaktif adalah suatu pendekatan yang menggabungkan teknologi dengan interaksi aktif siswa dalam proses belajar. Dalam definisi ini, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi juga secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran berbagai aktivitas seperti diskusi, kuis, simulasi, dan lain-lain. Pembelajaran interaktif bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dengan mengajak siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih aktif dan lebih efektif dalam memahami materi yang disajikan. Tujuan pembelajaran yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Salah satu tujuan utama dari pembelajaran interaktif adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Melalui interaksi langsung dengan materi pembelajaran, siswa lebih cenderung terlibat secara aktif dalam proses belajar. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam dengan menggunakan elemen-elemen interaktif seperti simulasi, pertanyaan interaktif, aktivitas berbasis masalah. Pembelajaran interaktif membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam. Ini memungkinkan mereka untuk mengaitkan informasi yang dengan pengalaman langsung dan menerapkannya dalam konteks yang relevan. Yang ketiga, mendorong pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran interaktif seringkali melibatkan kerjasama antara siswa, baik dalam kelompok kecil maupun secara daring. Ini mampu membangun keterampilan sosial, komunikasi, dan kerja tim yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan kerja. Yang keempat, memperkuat retensi dan pemulihan informasi dengan menggunakan teknik-teknik interaktif seperti kuis, game, dan aktivitas berbasis masalah. Pembelajaran interaktif dapat memperkuat retensi informasi dan membantu siswa memulihkan pengetahuan dengan lebih efektif.
Yang kelima, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Interaktivitas dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan. Dengan menggunakan teknologi dan elemen-elemen kreatif, pembelajaran interaktif dapat menarik minat siswa dan menjadi pembelajaran lebih menyenangkan. Yang keenam, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Pembelajaran interaktif juga dapat membantu memfasilitasi pembelajaran mandiri dengan memberikan akses kepada siswa untuk menjelajahi materi pembelajaran sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar individu mereka. Yang ketujuh, mempersiapkan siswa untuk dunia digital. Dengan memanfaatkan teknologi dan perangkat lunak, pembelajaran interaktif membantu siswa memperoleh keterampilan digital yang penting untuk sukses di dunia modern yang semakin terhubung. Langkah-langkah pembuatan materi pembelajaran interaktif. Yang pertama, tahapan persiapan. Guru harus mempersiapkan kebutuhan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, seperti strategi, bahan, dan perangkat. Guru juga harus menentukan media yang akan digunakan dan rencana rancangan kegiatannya. Yang kedua, tahapan pengetahuan awal. Guru harus memverifikasi pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran ini. Ini mirip dengan asesmen awal pembelajaran yang umum dilakukan dalam kegiatan kurikulum merdeka. Yang ketiga, tahap pembelajaran. Guru harus melakukan pembelajaran yang interaktif dengan mengajak siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai strategi seperti diskusi, kuis, dan simulasi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang keempat, tahap evaluasi. Guru harus melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Guru harus memastikan bahwa siswa telah memahami materi yang disajikan dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, aplikasi perangkat lunak pembelajaran interaktif. Yang pertama, Spring Presenter. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi interaktif yang dapat berisi gambar, video, dan suara. Dengan menggunakan Spring Presenter, guru dapat membuat presentasi yang lebih menarik dan interaktif untuk siswa. Aplikasi yang kedua, artikulasi storyline. Aplikasi ini digunakan untuk membuat pembelajaran interaktif yang berbasis aplikasi pengolah kata. Artikulasi storyline memungkinkan pengguna untuk membuat simulasi, game, dan kuis yang dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Aplikasi yang ketiga, Moodle. Ini adalah platform e-learning yang populer digunakan untuk membuat jadwal atau materi pembelajaran. Moodle memungkinkan guru untuk membuat kuis, presentasi, dan forum diskusi yang dapat membantu siswa dalam belajar. Aplikasi yang keempat, Belajar Mahir. Aplikasi ini adalah platform pendidikan yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk meningkatkan keahlian dan kompetensinya. Belajar Mahir memungkinkan guru untuk membuat jadwal, materi, dan survei yang dapat membantu siswa dalam belajar. Yang kelima, Fisikanet. Aplikasi ini adalah situs web yang berfokus pada subjek fisika. Fisikanet lebih output memungkinkan siswa untuk belajar dari sudut pandang pelajaran fisika, praktek dengan berbagai alat dan bahan, dan diskusi dengan guru.
contoh materi pembelajaran interaktif. Untuk mempermudah pemahaman materi kali ini, simaklah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Madrasah yang saya hormati, kembali kali ini saya akan bagikan sebuah media pembelajaran interaktif untuk mata pelajaran fikih kelas 1 semester 2. Kali ini kita akan menyampaikan materi tayamum, ya. Seperti biasa, materi yang kami buat ini ya berdasarkan KMA 183 tahun 2019, ya. Jadi di sini sudah saya sampaikan, ini ada kompetisi inti, kompetisi dasar, ya. Ada indikator, materi ajar, dan kuis interaktif, ya. Jadi Bapak Ibu Guru Madrasah bisa mendownloadnya ya di kolom deskripsi, ya. Nanti Bapak Ibu Guru bisa mengaplikasikannya ya melalui laptop atau bisa juga melalui HP, ya. Baik, apa saja yang ada dalam media pembelajaran ini, ya. Jadi yang pertama adalah KI, ya, atau kompetensi inti. Kita klik, ya. Ya. Kompetensi inti 1, ya, ada kompetensi 1, KI 2, ya. Ada KI 3 dan KI 4, ya. Semua sudah saya sediakan ya dengan lengkap, ya. Kita lanjut ya ke home, ya. Yang kedua adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini ada KD 1.7, KD 2.7, KD 3.7 dan KD 4.7. Di samping juga ada KD 1.8, KD 2.8, KD 3.8 dan terakhir KD 4.8, ya. Semua berhubungan dengan tayamum. Oke. Sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian, ya. Sekarang kita lanjut indikator, ya. Indikator pencapaian kompetensi, ya. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian tayamum, menjelaskan rukun tayamum, menjelaskan urutan gerakan tayamum, menjelaskan manfaat tayamum. Terus 4, ya. KD 4.7.1 mensimulasikan tata cara tayamum. 2, mempraktikkan tata cara tayamum, dan yang terakhir 8.1 mendeskripsikan manfaat tayamum. Itu Bapak sekalian, ya. Jadi semua sudah tersedia. Kita lanjut ya ke home lagi. Sekarang materi ajar, ya. Materi ajar ini sudah kami susun berdasarkan buku kelas 1 mata pelajaran fikih, ya. Di sini ada pengertian tayamum, ya. Kita klik Ibu sekalian, ya. Pengertian tayamum. Tayamum adalah cara bersuci pengganti wudhu dan mandi wajib dengan menggunakan tanah berdebu yang suci, ya. Itu pengertiannya. Terus ada rukun tayamum, ya. Klik, ya. Rukun tayamum ada 4. 1, niat. 2, mengusap wajah dengan debu. Nomor 3, mengusap kedua tangan sampai sikut. Dan yang keempat adalah tertib atau urut, ya. Jadi sudah jelas, ya. Rukun sudah, sekarang niat, ya. Niat tayamum, ya. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardhun lillahi ta'ala. Artinya saya berniat tayamum
untuk bisa melaksanakan sholat fardu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nanti Bapak Ibu guru tinggal menyampaikan materi melalui laptop atau HP bisa, ya. Niat sudah, sekarang alasan, ya. Alasan diperbolehkannya tayamum apa saja. Yang pertama, nomor 1, jika kita tidak menemukan air, ya. Misalnya karena kemarau panjang, air sumur menjadi kering, bahkan tanah pun terlihat pecah, ya, seperti ini, ya. Ini gambarnya, ya. Yang kedua, jika kita dalam kondisi sakit, ya, yang menyebabkan dokter melarang badan kita terkena air, ya. Jadi itu boleh kita melakukan tayamum. Oke, kita lanjut, ya, ke materi selanjutnya, yaitu urutan tayamum, ya. Nah, urutan tayamum berdasarkan gambar ini, ya. Di buku sudah ada ini, ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nomor 1, meletakkan telapak tangan ke tanah yang pertama, ya. Jadi yang pertama yaitu meletakkan telapak tangan ke tanah. Ini, ya, gambarnya, ya. Nomor 2, mengusap wajah dengan membaca niat, ya, sambil niat, ya. Ini nomor 2. Nomor 3, meletakkan telapak tangan ke tanah yang kedua, ya. Ini yang kedua. Jadi yang pertama ini, terus yang kedua, jadi meletakkan tangan lagi, ya, ke tanah, ya. Nomor 4, membasuh tangan kanan dengan tangan kiri, ya. Nomor 5, membasuh tangan kiri dengan tangan kanan, itu, ya, sekalian. Jadi Bapak Ibu tinggal menyampaikan ke murid nanti, ya, enak. Nomor selanjutnya, urutan tayamum sudah, sekarang hikmah, ya. Hikmah tayamum, ya. 1, tayamum merupakan bukti bahwa Allah sayang dengan kita. Nomor 2, tanah lebih mudah didapatkan di sekeliling kita. Nomor 3, memudahkan manusia dalam beribadah. Nomor 4, mengikatkan asal mula manusia, ya. Asal mula ciptaan manusia, ya, itu Bapak sekalian. Nomor terakhir yaitu manfaat tayamum, ya. Manfaat tayamum itu nomor 1, tayamum bukti bahwa Allah sayang dengan kita. Nomor 2, tanah lebih mudah didapatkan sini kita, ya. Nomor 4, memudahkan manusia dalam beribadah. Nomor 4, mengikatkan asal manusia dan manusia, ya, itu sekalian. Oke, sudah selesai untuk materinya. Sekarang kita lanjut, ya, kembali lagi ke home interaktif, yaitu sekarang terakhir adalah kuis interaktif, Bapak sekalian, ya. Jadi anak-anak nanti bisa disuruh memilih, ya, cara bersuci pengganti wudhu dan mandi wajib dengan menggunakan tanah berdebu disebut. Nah, ini ada wudhu, ada tayamum, ada mandi, ya. Tinggal memilih, nanti akan ketahuan mana yang betul, yang mana. Misalnya kita jawab tayamum. Nah, itu berarti betul, Ibu sekalian. Kalau wudhu, ya salah, ya. Salah. Jadi yang betul adalah tayamum. Soal lanjutnya, jika wudhu menggunakan air, maka ketika tayamum kita menggunakan tanah atau debu, air suci, kayu kering, ya. Yang betul adalah untuk selanjutnya sama, ya, sekalian, ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan yang terakhir nomor 10. Di bawah ini adalah manfaat tayamum, kecuali tayamum bukti bahwa Allah sayang ke kita, menyucikan manusia dalam beribadah, mengingatkan asal manusia, kecuali yang mana?
materi ya. Baik, itu maka dengan ini selesai ya sekalian ya. Kita kembali ke home lagi ya. Jadi dengan demikian maka sudah selesai ya isi dari materi pembelajaran interaktif ini ya. Nah, nanti kalau mau keluar ada di sini ya, kita klik menu keluar, akan keluar dari media pembelajaran interaktif ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah ya pengenalan dari media pembelajaran interaktif materi tayamum ya. Silakan Bapak Ibu madrasah bisa mendownloadnya di kolom deskripsi sekalian. Jangan lupa untuk selalu berkunjung ke Guru Madrasah Berbagi ya. Di sini ya Bapak sekalian ya. Jadi di channel ini Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan beberapa informasi tentang pelajaran, ada juga RPP dan lain sebagainya. Soal juga ada ya. Silakan jangan lupa untuk senantiasa mengunjungi Guru Madrasah Berbagi. Demikian sekalian ya. Kita tutup dulu ya. Jadi demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tujuan saya adalah agar Bapak Ibu sekalian lebih mudah untuk menyampaikan materi mata pelajaran fikih kelas 1 semester 2. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, pembuatan materi pembelajaran interaktif menggunakan perangkat lunak dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Perangkat lunak seperti artikulasi storyline, adaptive, dan inspiring presenter dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif yang berbasis aplikasi pengolah kata. Dalam proses pembuatan, guru harus mempersiapkan kebutuhan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, seperti strategi, bahan, dan perangkat. Guru juga harus media yang akan digunakan dan rencana rancangan kegiatan. Yang kedua, dalam tahap pengetahuan awal, guru harus memverifikasi pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran. Tahap pembelajaran melibatkan guru dalam melakukan pembelajaran yang interaktif, mengajak siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai strategi seperti diskusi, kuis, dan simulasi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga, tahap evaluasi melibatkan guru dalam melakukan evaluasi tersebut terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Guru harus memastikan bahwa siswa telah memahami materi yang disajikan dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pembuatan materi pembelajaran interaktif menggunakan perangkat lunak dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Terima kasih. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.